Nona Xia, anggur ini benar-benar diberikan Tuan Fu kepada Nona Su. Kamu siapa lagi? Jangan bilang dia aktor yang disewa oleh Su Qinghuan lagi. Su Qinghuan, apa kamu tidak akan pernah berhenti? Manajer Wang, kenapa kamu di sini? Nona Xia, ini bukan pertama kalinya kamu datang ke sini untuk berbelanja. Masa iya kata-kataku bohong? Manajer Wang, apa kalian salah? Anggur ini diatur sendiri oleh asisten Zhang di sisi Tuan Fu. Bagaimana mungkin salah? Wanyu, bagaimana mungkin Tuan Fu benar-benar memberinya anggur? Bagaimana aku tahu apa yang dipikirkan Yanxi? Xia Wanyu, bukankah kamu baru saja mengatakan akan membayar ganti rugi 8 juta yuan kepadaku? Kami tidak menginginkan 80 juta yuan lagi. Kamu cukup membayar kompensasi sesuai harga aslinya. Bagaimana jika Fu Yanxi tahu aku memperlakukannya seperti ini, dia tidak akan datang menemuiku untuk meminta pertanggungjawaban, kan? Abaikan saja dia. Yang penting aku puas dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Fu benar-benar memberi Su Qinghuan anggur. Entahlah, mungkinkah semua yang dikatakan Xia Wanyu sebelumnya bohong? Fu Yanxi sama sekali tidak menyukainya. Masa sih? Sialan. Mungkinkah Yanxi berpikir aku tidak cukup proaktif? Jadi dia sengaja memberi Su Qinghuan anggur di depanku untuk membuatku cemburu. Ah, aku ingat. Terakhir kali ada masalah dengan proyek perusahaan. Manajer proyek salah paham dengan Su Qinghuan. Ini pasti kompensasi yang diberikan Yanxi padanya. Kalau begitu, Nona Xia, bagaimana Anda akan membayarnya? Arus kas yang diberikan keluarga Xia kepadaku hanya sekitar 3 juta yuan. 8 juta yuan untuk sementara aku tidak bisa mengumpulkannya. Ah, bukankah hanya 8 juta yuan? Aku bisa membayarnya. Aku baru saja berinvestasi di sebuah proyek beberapa waktu lalu. Keuntungannya belum aku terima. Beberapa hari lagi akan aku bayar. Berapa hari? Xia Wanyu, kamu tidak berniat untuk mengingkari utangmu, kan? Omong kosong. Aku adalah putri dari keluarga Xia. 8 juta yuan hanyalah uang receh bagiku. Bagaimana mungkin aku mengingkari utang? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu bagaimana kalau kamu menulis surat utang? Supaya nanti tidak tersebar rumor bahwa putri keluarga Xia mengingkari utang. Yang malu adalah dirimu sendiri. Jia-jia benar. Permisi, bisakah kamu mengambilkan kertas dan pena? Kamu yang berutang pada kami. Sikap macam apa ini? Bukankah hanya 8 juta yuan? Anggap saja aku beramal. Membantu orang miskin. Hari ini, Xia Wanyu berutang 8 juta yuan kepada Su Qinghuan. Akan dikembalikan dalam 5 hari. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan hati Nona Xia. Semoga 5 hari lagi aku bisa melihat uang ini tepat waktu. Hei, Nona Su, tunggu sebentar. Aku antar. Wanyu, Su Qinghuan dan Fu Jiajia sangat bangga. Kita. Tunggu saja. Semakin tinggi mereka melompat, semakin buruk mereka jatuh. Hari ini akhirnya bisa melampiaskan kekesalan. Tapi Xia Wanyu adalah cinta pertama Tuan Fu. Aku takut jika dia tahu maka aku, istri palsunya ini. Secara hukum, kamu adalah istri Tuan Fu. Nyonya CEO yang sah. Kamu tidak rugi apa-apa. Takut apa? Ayo kita minum untuk merayakannya. Ah, Jia-jia, menurutmu Fu Yanxi itu apa dia? Apa? Pria jahat. Tiba-tiba saja ingin menikahiku. Meskipun aku yang tidur dengannya. Tapi bagaimanapun juga, aku yang dirugikan, kan? Huan-Huan, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Jia-jia, kamu mau kemana? Hati-hati. Kamu bisa berbicara buruk di belakangku saat kamu mabuk. Fu Yanxi, ini bukan mimpi, kan? Bukan, aku datang untuk menjemputmu pulang. Aku belum selesai minum. Huan-Huan, jangan minum lagi. Kalau minum lagi, besok kepalamu akan sakit. Ayo pergi, aku tidak bisa jalan lagi. Kenapa kamu punya dua kepala? Ayo sini, aku gendong. Naiklah.
Sekarang kamu punya 4 kepala. Tidak disangka Tuan Fu bisa begitu lembut dan perhatian. Tuan Fu suka bersikap romantis. Menyuruhku lembur di tengah malam begini. Mengemudi secepat kura-kura begini. Kakiku bisa kram. Fu Yanxi. Sebenarnya, kenapa kamu ingin menikahiku? Sebenarnya aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Sejak kita menjadi teman sebangku. Halo, teman sekelas Fu. Kita akan menjadi teman sebangku mulai sekarang. Aku sudah menyukaimu. Hanya saja saat itu, keluarga Fu sedang berkonflik internal yang hebat. Ayahku juga. Xiao Xi, kelak ibu hanya punya kamu saja. Maka, aku tidak berani menunjukkan sedikit pun perhatian padamu. Huan, sekarang, akhirnya aku bisa berdiri di sisimu dengan terang-terangan. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Baiklah. Sepertinya, itu hanya bisa kukatakan nanti. Oke. Su Qinghuan, dia selalu berlawanan denganku. Membuatku kehilangan muka, benar-benar menjengkelkan. Manajer Xia, aku punya ide, tanpa kita harus turun tangan. Kita juga bisa membuat Su Qinghuan pergi dari sisi Tuan Fu. Oh, ide apa? Semua orang tahu, Tuan Fu sangat berbakti kepada ibunya. Dia selalu menuruti kata-kata ibunya. Jika kita menceritakan kepada ibu kandungnya bahwa Su Qinghuan menggoda Tuan Fu, ide bagus. Dai Mingzu adalah ibu kepala keluarga Fu. Dia sangat licik, tapi dia tinggal di luar negeri dalam waktu lama. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kita hanya perlu mengirim pesan anonim kepada Nyonya Fu. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu Su Qinghuan diusir dari keluarga Fu. Ini adalah nomor kontak Nyonya Fu yang kuperoleh dengan susah payah. Hanya saja tidak ada kesempatan yang tepat untuk menghubunginya. Hari ini aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Setelah Su Qinghuan selesai diurus, keuntunganmu tidak akan sedikit. Bisa membantu manajer Xia keluar dari masalah. Itu adalah kehormatanku. Semoga setelah kau duduk di posisi istri CEO, jangan lupakan aku. Tentu saja. Nyonya, ponsel pribadi Anda menerima pesan anonim, katanya. Katanya apa? Katanya, di sekitar Tuan Fu muncul seorang wanita ular, membuat Tuan Fu terpesona, bahkan mengabaikan perusahaan Fu. Segera atur. Aku harus segera kembali ke negara. Kamu bayar. Bukan tante. Kami hanya sedikit bertabrakan. Aku juga tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba jatuh. Kamu tidak mau bertanggung jawab, kan? Masih muda. Sama sekali tidak menghormati orang tua. Mana aku tidak menghormati orang tua. Tante, kamu yang menabrakku duluan. Sakit. Sudahlah. Kamu berdiri dulu. Tante, lantai dingin. Kamu bantu aku berdiri. Aduh. Tidak apa-apa, Tante. Aku ada urusan. Aduh, pinggangku sakit. Aduh, bokongku sakit. Kakiku sakit. Aku tidak bisa berjalan. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Sekarang anak perempuan jahat sekali. Menabrak orang. Tidak minta maaf. Dan tidak mau bertanggung jawab. Berpakaian rapi. Ternyata tempat ini kotor. Bukan, di sini kotor. Ya di sini kotor. Bukan aku yang menabrak. Di sini kotor. Di sini kotor. Tante, kamu punya nomor kontak keluarga. Aku akan membantumu menghubungi keluargamu. Keluargaku. Keluargaku kemana? Keluargaku di mana? Kamu ingat di mana kamu tinggal? Di mana aku tinggal? Di mana aku tinggal? Aku tidak tahu. Kalau begitu, aku antar kamu ke rumah sakit dulu atau ke kantor polisi. Tidak mau. Aku tidak mau ke kantor polisi. Selesai. Akan terlambat. Hari ini Departemen Bisnis mengadakan rapat mingguan. Tidak bisa cuti. Tidak. Tidak. Aku antar kamu ke kantor dulu. Nanti setelah aku selesai kerja, aku akan membantumu mencari keluarga. Boleh? Ya, kita pergi dulu. Sudah mau terlambat. Pergi. Pergi. Temani aku. Apa ibuku pulang? Ya, Tuan Fu. Menurut asisten Nyonya, Nyonya menerima pesan anonim tentang Anda. Sehingga dia buru-buru kembali ke negara. Pesan apa? Katanya Tuan Fu, Anda terpesona oleh seorang wanita ular. Sifat ibuku.
Nanti rapat mingguan departemen bisnis. Aku akan datang sendiri. Tuan Fu, Anda takut Nyonya tiba-tiba datang ke kantor? Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan datang. Baik, Tuan Fu. Aku akan mengaturnya sekarang. Ibu, jangan sampai kamu menakut-nakuti istriku. Aku susah payah mendapatkannya. Bagaimana dengan urusan Nyonya Fu? Tenang saja. Manajer Xia, konon Nyonya Fu sangat marah setelah mengetahuinya. Dia langsung kembali ke negara. Benarkah kalau begitu? Su Qinghuan pasti akan dipecat. Ya, kalau begitu selamat dulu, Manajer Xia. Nanti rapat mingguan departemen bisnis. Yan Si bilang akan datang sendiri. Kita tidak boleh gagal. Ayo pergi. Jia sedang tugas. Dia tidak ada di sini. Kamu duduk di kursinya dulu. Kalau bosan, tonton video di ponselku dulu. Baiklah, baiklah, set. Kita kecilin suara ya, semuanya masih kerja. Semuanya, sebentar lagi rapat mingguan kita akan. Su Qinghuan, kamu bawa tukang bersih-bersih ke kantor. Apa maksudmu? Su Qinghuan, kamu bawa tukang bersih-bersih ke kantor. Apa maksudmu? Benar-benar menggelikan. Su Qinghuan, departemen bisnis sangat sibuk. Kamu kayak gini ganggu kerjaan semua orang. Kamu bisa tanggung jawab. Su Qinghuan, kamu beneran anggap kantor kayak rumahmu ya? Kucing anjing apa aja boleh masuk. Iya kan? Kotor banget. Ngelihatnya aja bikin enek. Kayaknya nih cewek banyak bikin musuh di kantor. Direktur Xia, Bibi ini mungkin menderita penyakit Alzheimer. Aku bawa dia ke kantor dulu. Nanti setelah pulang kerja aku bantu cari keluarganya. Dia duduk di sampingku. Aku bakal perhatiin biar dia nggak ganggu kerjaan semua orang. Maksudmu, orang ini nggak cuma dipungut dari jalanan, tapi juga sakit. Kayaknya kamu gila deh, mungutin nenek-nenek. Sama kayak kamu, badannya bau orang miskin. Aku rasa nenek ini nggak cuma sakit otak. Jangan-jangan badannya juga ada penyakit menular lainnya. Jangan sampai nularin ke kita semua. Iya Direktur Xia, sebentar lagi kita harus panggil petugas kebersihan, buat disinfektan tempat nenek ini duduk. Kalian perlu banget jahatin orang sakit kayak gitu. Kalian nggak punya keluarga, nggak punya orang tua. Kalian nggak bakal tua. Cewek ini agak menarik nih. Hei, denger nggak aku nggak sakit. Kamu yang sakit. Kotor banget. Su Qinghuan, perusahaan punya aturan perusahaan. Bukan tempat kamu buat sok baik hati. Cepetan bawa nenek kotor ini keluar. Direktur Xia, perusahaan nggak punya aturan yang melarang kita bantu orang lemah, kan? Bukankah kita juga dianjurkan buat berbuat banyak kebaikan? Oh, nggak ada ya sekarang ada deh. Kamu apa kamu? Direktur Xia adalah pemimpin senior perusahaan. Kata-katanya bisa mewakili CEO. Jangankan cuma nambahin satu aturan perusahaan. Bahkan kalau satpam langsung nyeret kalian keluar, kalian juga harus nurut. Ngerti? Gimana sih? Karyawan departemen bisnis. Satu-satu kayak gini semua. Yanxi sebentar lagi bakal datang ke departemen bisnis. Su Qinghuan, aku kasih kamu 2 menit. Bawa nenek bau ini keluar. Kalau enggak, kamu juga jangan harap bisa kerja lagi. Pergi ngemis di pinggir jalan sama dia aja. Siapa tahu dapatnya lebih banyak dari sekarang. Xiao Wanyu, kamu jangan keterlaluan. Kamu selain bisa manfaatin pemimpin, bisa ngapain lagi? Aku mau laporin kamu ke CEO Fu. Kamu cuma pegawai rendahan. Berani-beraninya ngelawan aku berkali-kali. Masih mimpi mau ketemu CEO Fu. Kamu dipecat. Copot kartu identitasnya. Berhenti. Lama nggak ketemu. Departemen bisnis Fu Group sampai jadi kayak gini. Huan-Huan gak bakal dipecat. Yang dipecat itu kalian. Yang dipecat itu kalian. Chenmo, aku nggak salah denger kan? Dia bilang mau mecat kita berdua. Lagi pula, ini kan agak nggak beres. Ngomong melantur juga bisa dimaklumi. Apa dia punya penyakit Alzheimer itu? Atau kena penyakit delusi juga? Direktur Xia kan calon istri CEO perusahaan kita. Kamu masih mau mecat dia? Mereka ngomong apa sih istri CEO? Bukan kamu ya? Udah puas ngomongnya. Bersama kalian yang melihat orang dengan kacamata berwarna. Benar-benar bikin sesak napas. Huan-Huan punya hati yang baik. Nggak manfaatin identitas Xiaoxi buat naikin pamor dirinya sendiri. Anak yang baik. Tapi, Bibi, kita pergi yuk. Aku bantu cari keluargamu dulu. Pergi apaan emangnya kenapa harus pergi? Yang harus pergi itu orang lain kan? Oh, kayaknya udah nempel sama kita. Nggak mau pergi ya? Nggak masalah.
Chen Mo, usir nenek ini keluar. Beraninya juga ya. Aku lihat hari ini siapa yang berani ngusir aku keluar. Nenek gila ini, berani-beraninya mukul aku. Direktur Xia. Su Qinghuan, nenek gila ini mukul orangku. Aku bakal bawa dia ke rumah sakit jiwa. Hitung-hitung berbuat baik. Direktur Xia, bawa Bibi ke rumah sakit jiwa. Kayaknya kamu nggak punya hak itu deh. Dia mukul orangku. Aku punya alasan buat curiga dia punya masalah mental. Direktur Xia, kamu masih mau aku bilang berapa kali lagi? Bibi cuma sakit. Aku bakal bantu cari keluarganya. Minta keluarganya datang buat ngurus. Lagi pula, kalau bukan kamu yang nyuruh wakil manajer Chen mukul duluan, apa Bibi bakal balas? Ini namanya pembelaan diri. Iya. Aku rasa kau yang gila. Tidak menghormati orang tua sama sekali. Masih mengaku sebagai pemimpin lagi. Entah apa yang dilihat oleh para eksekutif di dirimu. Kau. Kenapa jadi panik begini? Manajer Chen, usir mereka berdua dari hadapanku sekarang juga. Satpam, seret mereka berdua keluar dari wilayah Fu Group. Tenang saja. Mereka tidak berani mengusir kita. Biar kukatakan pada kalian, aku ini. Biar kukatakan pada kalian, aku ini. Direktur Xia. Kau panggil satpam lagi untuk apa? Keluar. Masa sih? Kenapa Fu Yanxi setiap hari ke departemen bisnis? Datang ke medan perang, lagi. Lihat apa jelaskan. Yanxi, Su Qinghuan ini tidak tahu dari mana memungut seorang bibi yang bau badan. Ngotot membawanya ke kantor untuk bekerja. Sudah sangat mengganggu pekerjaan semua orang. Aku melakukan ini juga demi kebaikan perusahaan. Betul. CEO Fu, kalau dia punya penyakit menular dan menulari semua orang bagaimana? CEO Fu, bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Jika perusahaan memiliki keberatan tentang hal ini, aku bisa mengundurkan diri. Fu Group kita bukanlah perusahaan yang tidak berperasaan. Su Qinghuan, kamu bekerja dengan baik. Mulai hari ini, kamu dipromosikan menjadi ketua tim. Bertanggung jawab atas proyek secara mandiri. Sebagai bentuk penghargaan. CEO Fu, aku takut aku tidak bisa memikul tanggung jawab posisi ini. Kemampuanmu, aku yakin semua orang bisa melihatnya. Tapi Su Qinghuan ini, Direktur Xia. Kau mau aku menyelidiki kejadian barusan? Baiklah, Manajer Chen. Bawa orangmu ke Departemen SDM untuk mengurus pengunduran diri. Mereka semua adalah pilar dari Departemen Bisnis. Kalau dipecat besar-besaran begini, siapa lagi yang bisa bekerja di Departemen Bisnis? Xia Wanyu. Kuberikan kau kesempatan terakhir. Jika kau berani mengacaukan Departemen Bisnis lagi. Yanxi, maafkan aku. Aku pasti akan berubah. Manajer Chen, cepat minta maaf kepada bibi ini dan Ketua Tim Su. Hais. Bibi, maafkan aku. Maafkan aku. Kenapa sepertinya Fu Yanxi selalu membelaku? Kenapa hanya kau yang minta maaf? Tadi ada orang yang mau membawaku ke rumah sakit jiwa lo. Kenapa dia tidak minta maaf? Nenek tua sialan, kapan selesainya? Direktur Xia. Minta maaflah. Maaf. Apa aku tidak dengar? Maaf. 1, 2, 3. Kalian bertiga bagaimana? Maaf. Oke, cukup sampai di sini. Semua orang, kembali bekerja. Apa aku salah paham tentang dia selama ini? Jangan-jangan. Su Qinghuan, serahkan bibi itu padaku. Aku akan membawanya mencari keluarganya. Bibi, ini bos kami. Dia pasti bisa membantumu menemukan keluargamu. Bagaimana kalau bibi ikut dengannya dulu? Ngapain sih sok akrab dengan ibuku? Kalau Huan-Huan sampai tahu, bukankah kita akan ketahuan? Bu, sebenarnya ibu mau ngapain sih? Aku mau menguji calon menantuku. Ibu sudah mengujinya. Ibu juga sudah melihatnya. Huan-Huan, dia orang yang sangat baik.
Wah, anakku ternyata setia juga ya. Aduh ibu, cukup sudah. Baiklah, Huan-Huan adalah gadis yang baik, tapi aku merasa, sepertinya dia tidak tahu kau menyukainya. Dan juga, sepertinya orang lain juga tidak tahu kalau dia istri CEO. Katamu kalian sudah menikah. Kenapa mesti dirahasiakan seperti ini? Aku tidak berani. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada Huan-Huan. Aku juga takut kalau identitasnya terbongkar. Itu akan berdampak pada kehidupan Huan-Huan. Kau anakku atau bukan sih kau penakut begitu? Baiklah, aku punya ide untukmu. Begini saja. Beberapa hari lagi ulang tahunku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Nanti, aku akan mengumumkan di depan semua keluarga terpandang bahwa Huan-Huan adalah menantuku. Apa itu tidak terlalu blak-blakan, Bu? Kalau dia tidak bisa menerimanya. Kau ini tidak bisa ini. Tidak bisa itu. Sebenarnya kau bisa apa tidak sih? Aku bisa. Oke. Deal. Bu, ibu nggak boleh keluar. Pafu, katanya udah nemuin keluarganya tante. Kok tante masih di rumah kamu? Dia keluargaku. Hah, dia ibuku. Apa tante itu Nyonya Fu? Huan-Huan, maafin tante. Ya, tante nggak sengaja bohongin kamu. Cuma tante tiba-tiba dengar Xiaoxi udah nikah. Tante takut dia ditipu. Jadi, nggak apa-apa, Nyonya Fu. Aku ngerti, kok, Nyonya Fu. Kamu kan udah jadi menantu tante. Harusnya panggil ibu, dong. Ibu. Huan-Huan lucu banget. Adegan kayak gini bikin bahagia banget, ya. Tapi aku sama Fuyanshi itu beda dunia. Kebahagiaan kayak gini, kira-kira bisa bertahan berapa lama, ya? Oh iya, Huan-Huan, beberapa hari lagi ibu mau ngadain pesta ulang tahun di Beijing. Kamu harus datang. Ya, pesta ulang tahun. Aku juga mau ikut, iya. Ayah, ibu, akhirnya pulang juga. Wanyu, kenapa? Ayah sama ibu cuma kenanceng buat ngecek proyek. Kok kamu cemberut lagi? Sih, iya. Wanyu. Kok muka kamu ditekuk gitu? Ibu, di kantor ada yang ngebully aku. Aku putri keluarga Xia. Siapa yang berani ngebully aku? Sebenarnya ada apa? Sih, cuma gara-gara pegawai rendahan di kantor. Tiap hari nyindir aku di kantor. Bilangnya aku nggak pantas jadi atasannya. Katanya dia lagi deket sama Yanxi. Tiap hari nyuruh-nyuruh aku. Sampai disuruh beliin kopi buat dia. Dia ngomong di depan semua orang kalau dialah calon istrinya CEO. Masa iya putri keluarga Xia kayak aku sampai dibully kayak gini? Tenang aja, Wanyu, ibu pasti balas mereka. Beberapa hari lagi kan ultah ibu. Aku harus kasih kado apa? Ya, kalian. Apa kau Nona Su Qinghuan? Ada apa? Ya, ikut kami. Nyonya Xia mau ketemu. Nyonya Xia. Kau melihat dia, kayaknya nggak asing. Ya. Anda. Aku ibunya Xia Wanyu. Nyonya Xia sampai nyuruh orang menghadang aku di depan kantor. Ada apa? Nona Su udah ngelakuin apa? Masih nanya. Aku ngelakuin apa? Jangan-jangan gara-gara utang 8 juta itu. Nyonya Xia, 8 juta itu Xia Wanyu sendiri yang. Kamu tiap hari ngebully anakku di kantor. Kira-kira aku nggak tahu. Gitu, aku. Gimana? Nona Su, berani berbuat. Nggak berani tanggung jawab. Aku kasih tahu. Ya, Wanyu itu putrinya keluarga Xia. Nggak sembarang orang boleh ngebully dia. Nggak masuk akal. Menurutku, bukan cuma Xia Wanyu yang sakit, tapi seluruh keluarga Xia. Aneh. Ibu udah pulang. Gimana? Bu, si Su Qinghuan itu udah diurus, kan? Ibu udah peringatin dia. Kalau dia masih berani macam-macam sama kamu. Keluarga Xia bukan keluarga kaleng-kaleng.
Ibu baik banget sama aku. Wanyu, pesta ulang tahun Nyonya Fu minggu depan di Beicheng. Keluarga Xia juga dapat undangannya. Ini pertama kalinya dia tampil di depan keluarga-keluarga terpandang di Beicheng. Loh, sayangnya, cabang kita lagi ada masalah. Ibu harus ke sana sama ayah buat ngurusin langsung. Kayaknya ibu nggak bisa ke sana. Tapi kadonya udah ibu siapin. Nanti kamu wakilin keluarga kita. Ya, ngucapin selamat ulang tahun ke Nyonya Fu. Pesta ulang tahun. Kalau di pesta ulang tahun kali ini aku bisa dapetin restu Nyonya Fu. Posisi Nyonya muda keluarga Fu pasti ku dapat. Oh iya, Huan. Xiaoxi ada rapat mendadak. Dia bakal telat. Kita masuk duluan aja. Deh, nggak usah nungguin dia. Oke. Su Qinghuan, ngapain kamu di sini? Ya jelas aku datang ke pesta ulang tahun. Lah, cuma modal kamu doang bawa-bawa nenek gila pula. Jangankan masuk. Jadi pelayan aja kamu nggak pantas. Xia Wanyu. Kita nggak boleh masuk. Emangnya kamu boleh? Ya jelas aku boleh. Aku sama Nyonya Fu udah lama kenalan. Sebagai calon menantunya. Tentu saja perlu untuk membantunya mengusir lu pengganggu yang mencoba menyelinap masuk. Tapi ku dengar ini pertama kalinya Nyonya Fu muncul di depan umum di Beicheng. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Sebagai putri dari keluarga Xia, tentu saja aku punya cara untuk mengenalnya. Nenek gila, apa yang kamu tertawakan? Maaf, aku tidak bisa menahannya, tapi aku pikir kamu yang menyedihkan. Apa katamu? Apa kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kepalamu? Kurasa kamu mungkin mengalami delusi. Nenek tua sialan, berani-beraninya kau memarahiku, kau bosan hidup ya? Satpam, cepat ke sini dan usir kedua orang ini. Nona Xia, ada orang yang membuat masalah. Kedua orang ini. Yang satu adalah karyawan kecil di perusahaan Fu. Yang satu lagi adalah petugas kebersihan yang cacat mental. Entah dari mana mereka menyewa dua setel pakaian ini dan berdelusi ingin menyusup ke pesta ulang tahun Nyonya Fu. Bagaimana menurut kalian kita harus menanganinya? Orang-orang yang ingin masuk, menempel pada kekuasaan, dan bermimpi untuk sukses dalam semalam seperti ini. Sudah sering kulihat, tapi orang-orang tidak tahu malu seperti kalian. Baru kali ini aku lihat. Lempar mereka keluar dari pintu hotel, jangan sampai mereka mengganggu pemandangan Nona Xia. Tunggu dulu. Sebelum kalian bertindak, pernahkah kalian berpikir bahwa jika kalian menyinggung orang yang salah, akan ada konsekuensinya? Konsekuensi, kamu, nenek gila yang diselamatkan Su Qinghuan dari selokan. Bisa memberi kami konsekuensi apa? Kalian ini makan gaji butaya sampai takut dengan ocehan nenek gila. Cepat usir mereka. Aduh. Kalian mau menyeret, menarik, atau menggendong mereka? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Lagi pula, Nyonya Fu pasti tidak ingin suasana hatinya dirusak oleh dua orang miskin ini, kan? Xia Wanyu, kamu terus-menerus bilang kamu mengenal Nyonya Fu. Apa kamu tidak tahu bahwa Nyonya Fu yang asli sedang berdiri di depanmu? Su Qinghuan, apa maksudmu? Maksudmu nenek gila ini adalah Nyonya Fu? Su Qinghuan, kamu pasti sudah tertular penyakit gila dari nenek sihir ini, kan? Nona Xia, jangan dengarkan omong kosong mereka. Cepat singkirkan mereka. Biar ku katakan, akulah Nyonya Fu, Dai Mingzu. Jika hari ini kalian berani menyentuhku atau Huan sedikit pun, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Konyol sekali. Hei, sekarang bukan malam, kan? Kenapa kalian berdua sedang bermimpi di siang bolong? Cepat. Merusak pesta ulang tahun Nyonya Fu. Apa kalian bisa menanggung tanggung jawabnya? Ikut aku. Lepaskan. Lepaskan. Asisten Li. Nyonya muda, maafkan aku terlambat. Aku akan kembali dan mengaku salah pada Tuan Fu. Apa Nyonya muda? Jangan bilang nenek sihir itu benar-benar Ibu Yanxi. Lalu bukankah Su Qinghuan? Asisten Li. Nona Xia ini ingin mengusirku dan Huan. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Baik, Nyonya. Kalian, para penjaga keamanan, dipecat. Direktur Xia, kamu telah dimasukkan ke daftar hitam oleh Nyonya Fu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan menghadiri acara apapun yang dihadiri olehnya. Silakan kembali. Nyonya Fu barusan. Tadi aku tidak sengaja. Nyonya Fu, apa? Apa kau pikir ibu hanyalah petugas kebersihan biasa yang pantas untuk kau benci? Bahkan sampai ingin menggunakan kekuasaanmu untuk menindasnya. Su Qinghuan. Kau sengaja, kan? Kau sengaja tidak memberitahuku identitasnya. Kau ingin mempermalukanku di depan semua orang, kan? Nona Xia, aku tidak pernah berpikir seperti itu.
Jelas-jelas kau sendiri yang memandang orang lain dengan sebelah mata. Urus saja urusanmu sendiri, Bu. Ayo kita masuk. Baiklah. Asisten Lee, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku tidak ingin memperkeruh suasana, tapi kuharap mulai sekarang Nona Xia ini tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Nyonya Fu, dengarkan penjelasanku. Nyonya Fu, lepaskan aku. Nyonya Fu, dengarkan penjelasanku. Su Qinghuan sialan. Dia pasti sudah tahu sebelumnya bahwa nenek sihir itu adalah Nyonya Fu. Sialan, sialan, sialan. Nona Xia. Kebetulan sekali. Kenapa kamu belum masuk? Aku meninggalkan barang-barangku di mobil. Aku akan mengambilnya sebentar. Kamu harus cepat masuk. Ku dengar hari ini Nyonya Fu ingin di pesta ulang tahunnya, mengumumkan identitas menantu perempuannya. Kamu dan Tuan Fu, sejak kecil sudah saling mengenal. Kamu pasti sudah tahu sejak lama, kan? Ya, ya. Oke, kalian masuk dulu. Oke. Sialan. Nyonya Tua Fu pasti terpesona oleh Su Qinghuan. Tidak bisa. Aku tidak boleh pasif. Aku harus bertindak sebelum Nyonya Fu mengumumkan menantu perempuannya, mencari cara untuk membuatnya mengenali wajah asli Su Qinghuan. Ini adalah... Kamu masih belum melihatnya. Orang yang memimpin di depan adalah asisten Lee dari CEO Fu. Pasti itu adalah Nyonya Fu, tokoh utama perjamuan hari ini. Lalu siapa gadis di sampingnya? Terlihat cukup cantik. Aku juga tidak mengenal orang ini. Tapi katanya Nyonya Tua Fu akan memperkenalkan calon menantunya hari ini. Mungkinkah dia? Celaka, celaka, terlambat, terlambat. Tunggu dulu. Mengerikan. Sudahlah. Sabar saja. Cari Su Qinghuan dulu. Putra dari grup Xiao, Xiao Menle. Pantas saja dia putri kecil keluarga Xiao. Memang berwibawa. Keluarga Xiao, Xiao Menle, khusus memberikan kalung giok-giok kaisar untuk merayakan ulang tahun Nyonya Tua Fu. Ternyata kalung giok-giok kaisar. Aku ingat beberapa waktu lalu di pelelangan juga ada satu. Terakhir dibeli oleh seorang miliarder misterius dengan harga lebih dari 100 juta. Tidak menyangka ternyata keluarga Xiao. Hadiah ulang tahun yang berharga seperti itu. Jika hilang, keluarga Fu dan Xiao pasti tidak akan melepaskan Su Qinghuan. Kamu pasti sangat senang sekarang. Tidak apa-apa, kamu akan segera lenyap dari hadapanku. Nona, tas tanganmu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nyonya, sudah hampir waktunya. Kamu ganti baju. Pesta bisa dimulai. Oh, aku lupa. Huan, tunggu aku sebentar. Ya. Keluarga Xiao, Xiao Menle. Halo, Nona Xiao. Saya Su Qinghuan. Su Qinghuan. Sepertinya tidak ada nama ini di antara para putri keluarga ternama. Jadi, saya bertanya, Nona Su, bagaimana kamu bisa berdiri di samping Nyonya Tua Fu? Su Qinghuan, kamu sudah selesai. Aku akan segera menyaksikanmu menjadi tikus jalanan yang diinjak semua orang. Nanti, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersaing denganku. Nona Xiao, apa maksudmu? Sepertinya Nona Su sangat ahli dalam berpura-pura bodoh. Apa kau tidak tahu? Hari ini Nyonya Fu akan mengumumkan identitas menantu perempuannya di depan umum. Menetapkan identitas calon menantunya. Tidak, bukan aku. Kurasa dia sangat yakin. Dia sengaja tidak memberi kita muka. Di sini ada banyak putri keluarga ternama, terutama keluarga Xiao. Hanya kalah dari keluarga Fu. Benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipamerkan Su Qinghuan di depan putri keluarga Xiao. Seorang rakyat jelata tanpa status, tidak diketahui asalnya, benar-benar tidak tahu apa yang disukai Nyonya Tua Fu padamu, sampai membawa kamu ke pesta ulang tahun. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Aku malah penasaran.
Nona Su, apa yang akan kamu berikan kepada Nyonya Tuafu sebagai hadiah? Lagi pula, Nona Xiao memberikan Nyonya Tuafu sebuah giok-giok kaisar seharga lebih dari 100 juta. Tapi hanya kalung giok kecil saja. Hanya sedikit lebih berharga. Memberikannya kepada Nyonya Tuafu tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa yang ingin kalian sampaikan dengan semua ini. Tapi menurutku, hadiah yang berharga adalah isi hatinya. Tentu saja aku akan mempersiapkannya dengan hati-hati. Maaf. Aduh, maaf. Maaf, Nona, tidak apa-apa. Tas tanganmu, terima kasih. Nona, kalung giokmu jatuh.